Saat ini telah bergabung bersama saya Bapak Adi Yusuf selaku Landscape Management Director Agung Sedayu Group. Pak, di pagi hari ini, wah luar biasa hijau sekali ya Pak. Pak, saya ingin menanyakan mengenai bagaimana konsep yang diciptakan melalui program-program ini terhadap habitat burung yang mencakup 3 ruang berbeda Pak. Mulai dari tempat tinggal, sosialisasi, dan sumber makanan yang diterapkan dalam pengembangan PIK 2 sebagai habitat burung laut dan migrasi. Jadi Agung Sedayu ini sebenarnya memiliki concern sudah lama, bukan hanya saat sekarang ini. Dari PIK 1 itu Agung Sedayu itu sudah mengeluarkan beberapa buku, ya ini ada 5 buku. Ini kerjasama banyak pihak, ada dari sahabat bakau, ada dari pemerintahan, dan peran kita sendiri sebagai developer. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para CEO kita, chairman ini sangat peduli terhadap lingkungan sehingga memiliki satu konsep terhadap PIK 2 ini yang disebut dengan sanctuary. Nah, salah satu bentuknya adalah bagaimana bird sanctuary. Harus ada 3 tempat. Yang satu tempat mereka makan, kedua tempat mereka sosialisasi, kemudian di mana mereka akan tinggal. Nah, pada saat ini kita di PIK 2 ini menyiapkan beberapa konsep yang sudah diterapkan. Yang pertama saya jelaskan itu tentang Green Belt, itu adalah public space yang didedikasikan oleh Agung Sedayu di PIK 2. Jadi nanti di 60 hektar ini kita siapkan satu esensi yang namanya sebagai rumah tinggal burung. Nah, aslinya di PIK ini sebenarnya adalah burung laut dan burung pesisir karena kita ada di daerah Jakarta bagian utara. Dan juga ada burung migrasi yang dari Australia, kemudian dia pindah pada saat winter, dari mulai September sebenarnya. Nah, kita mempreservasi yang namanya mangrove, kemudian tadi kita ada dokumentasi ini sebagai satu tanda bahwa we're really serious dalam mengembangkan sanctuary untuk aves. Juga kita lihat Pak, di Green Belt memang sudah banyak sekali terdapat tanaman buah ya Pak? Iya. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari Agung Sedayu menghadirkan habitat yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Yes. Selain sebagai habitat burung, Green Belt ini kita tahu luasannya kurang lebih 60 hektar juga berfungsi sebagai paru-paru kota. Iya. Nah, kira-kira Pak, apakah kontribusi Green Belt sendiri untuk ruang publik dalam mendukung komitmen Agung Sedayu Group menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkannya sebagai smart city dengan konsep sanctuary? Jadi begini, harusnya di Desember ini kita akan menerima digitalisasi environment. Kita melakukan mapping terhadap semua pohon yang kita tanam. Not only di Green Belt, tapi sampai PIK 1 dan PIK 2. Ada sekian puluh ribu tanaman yang kita sudah kita capture secara digital, kemudian kita perhatikan pertumbuhannya, keluar nama jenisnya, kemudian kita pelajari kontribusi setiap pohon terhadap absorption polutan dan juga kontribusi terhadap oksigen. Karena smart city itu in future itu akan mengcapture tentang ukuran carbon footprint, kemudian juga kontribusi environment terhadap berbagai aktivitas yang might harm environment itu sendiri. So, jadi dari Agung Sedayu sendiri, karena kita memiliki satu tim yang lengkap, kolaborasi antar departemen, kemudian menciptakan satu sinergi, ini akan memberikan efek yang positif terhadap environment. Salah satunya sebenarnya bukan hanya burung, kita juga dapat menemukan lebah-lebah yang memiliki madu. Dan itu ada di salah satu pohon yang berada di PIK 2. For your information, lebah ini juga sangat sensitif terhadap kebisingan. Terima kasih Pak. Baik, Terima kasih. Setelah ini langsung saja kita berkunjung ya Pak. Iya, terima kasih atas waktunya Mbak Stesi. Mungkin nanti lebih enaknya kita ke sana tuh Mbak, karena ada beberapa kawan-kawan kita yang memang bisa menjelaskan di beberapa lokasi. Oke, siap Pak. Nanti kita akan berbincang lagi mengenai kelanjutan dari konsep PIK 2 sebagai sanctuary untuk burung dan habitat semua makhluk hidup.